Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya yang bernama Berlian Pramudita dengan NIM 2312158 dengan teman saya. Saya Lina Puspitasari dengan NIM 2003 102175 dan rekan saya. Dan saya Christina Eka Octavia dengan NIM 2003 102041. Di sini kami akan membahas tentang jasa perbankan yaitu Bank BTN. Ya, saya akan bertanya, alasan Mbak Berlian itu apa ya memilih Bank BTN sebagai tabungan pribadi? Terima kasih jawabannya Mbak Via. Kalau alasan secara pribadi itu dapat dilihat bahwa ada pergeseran yang cukup signifikan ya Mbak, bahwa transaksi yang dilakukan di kantor bank itu makin sedikit berkurang. Jadi selama pandemi Bank BTN itu transaksi di kantor sangat berkurang dikarenakan menggunakan sekarang itu menggunakan media m-banking di HP. Itu bisa merupakan perubahan yang patut mendapat solusi bagaimana Bank BTN itu bisa beradaptasi seperti lainnya, Mbak. Terus itu macam-macam tabungannya itu apa saja ya Mbak? Sedangkan saya sendiri itu pengen buat tabungan. Oke, Mbak Via, izin menjawab ya Mbak dari pertanyaannya Mbak Via mengenai tabungan di BTN. Nah, di tabungan BTN sendiri ini ada 10 jenisnya Mbak. Yang pertama ini ada tabungan BTN untuk pensiunan, yang mana untuk masa tua nanti bagi para calon pensiunan atau pensiunan, selain itu tabungan jenis ini juga sangat mudah untuk menyalurkan dana dan kebutuhan untuk transaksi. Yang kedua ada tabungan BTN siap. Ini tabungan yang dipersiapkan untuk masa depan seperti pendidikan, liburan, dan lain sebagainya yang Mbak Via butuhkan. Kemudian ada tabungan BTN Pilot, yaitu tabungan yang dapat membantu mempermudah dalam pembayaran payroll perusahaan. Selain itu, dengan cara ini biaya yang dikeluarkan juga lebih ringan, Mbak, untuk adminnya ya. Kemudian ada tabunganku. Kalau tabunganku ini tabungan yang digunakan untuk kita menabung. Dengan tabunganku minimal transaksi tidak perlu besar. Mulai dari 20.000 Mbak Via sudah bisa menabung di tabunganku. Kemudian ada juga tabungan BTN Juara. Tabungan yang digunakan untuk para remaja dengan minimal usia 12 sampai 17 tahun dengan setoran awal minimal 50.000, Mbak. Ada lagi ini tabungan BTN Junior. Tabungan BTN Junior ini dikhususkan untuk anak kecil ya, Mbak, yang bisa digunakan sebagai pembelajaran sekaligus mengenalkan perihal perbankan. Kemudian ada tabungan BTN Cermat, yaitu tabungan yang memberikan solusi mudah untuk kamu yang ingin membuka tabungan dengan setoran awal yang rendah, serta bebas biaya admin. Kemudian ada lagi tabungan BTN Cermat Ponsel. Sebenarnya konsep dari produk ini itu hampir mirip dengan BTN Cermat, tetapi ada fasilitas berupa transaksi yang bisa dilakukan secara online. Selain itu, Mbak Via juga akan dikenakan nilai setoran awal yang sangat rendah. Kemudian ada tabungan BTN Batara. Tabungan yang mempermudah untuk melakukan transaksi, baik itu berupa pembayaran melalui pembelian, ada juga ATM, internet banking, serta ATM Visa yang akan memudahkan transaksi. Jadi, kalau Mbak Via menggunakan tabungan BTN Batara, Mbak Via juga tidak perlu khawatir mengenai transaksi yang bisa dilakukan. Yang terakhir, ada tabungan BTN Perumahan. Tabungan yang cocok untuk Mbak Via yang ingin punya rumah. Selain itu, dengan tabungan ini cicilan sangat murah dan KPR juga memberikan hak istimewa seperti bebas admin. Seperti itu, Mbak. Kalau misalnya Mbak Via
membuka tabungan di bank BTN itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti tabunganku atau untuk eh, apa itu tabungan perumahan atau tabungan BTN Batara bisa dilakukan, Mbak. Begitu. Baik, Mbak. Eh, di sini itu selama pakai tabungan BTN itu ada kekurangan atau kelebihannya nggak, Mbak? Izin menjawab ya Mbak Via ya. Kalau kelebihan dari Bank BTN itu yang pertama, Bank BTN itu sebagai pelopor KPR di Indonesia. Terus kemudian yang kedua itu jaringannya luas Mbak Via. Yang ketiga, citra perusahaan yang dikenal sangat baik. Yang keempat, tersedianya layanan secara online seperti m-banking. Terus ada sumber daya manusia yang berkualitas, segmenting, targeting, dan positioning perusahaan yang jelas, dan yang terakhir memiliki suku bunga yang kompetitif. Terus untuk kekurangannya sendiri, Mbak, kemungkinan tidak semua tempat itu tersedia layanan transaksi seperti mesin ATM. Kalau Bank BTN itu sepertinya masih jarang. Itu mungkin yang bisa menjadi kekurangan dari Bank BTN, Mbak. Eh, Terima kasih Mbak Lina atas penjelasannya. Mungkin next saya akan mencoba untuk mau membuka bank BTN itu, buka tabungan itu. Terima kasih Mbak Berlian dan Mbak Lina. Kritik sarannya untuk Bank BTN itu kami ya Mbak selaku kalau apa nasabah berharap untuk Bank BTN itu bisa memberikan layanan BTN Housing Ecosystem baik layanan bagi pengembang perumahan maupun masyarakat berpenghuni. Yang kedua yaitu di mana Bank BTN untuk mempercepat fitur kayak layanan pembayaran dan pembelian pada semua channel layanan digital. Kayak gitu, Mbak. Terima kasih. Sekian pembahasan tentang jasa perbankan pada Bank BTN kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.